Mari tetap percaya kepada Tuhan. Kecemasan jangan membuat kita lari pada roh-roh orang mati, pada narkoba, pada kemabukan, pada apa. Tapi kita mau belajar untuk terima Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percaya, beriman. Karena kadang-kadang kegelisahan terlalu tinggi itu membuat kita mulai bersikap ragu-ragu. Dan dalam keraguan-raguan itu kita mempertanyakan iman kita terus. Dan sampai kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik saudara-saudara, di kesempatan saat ini saya mau ajak kita renungkan saudara-saudara satu hal yang berkaitan dengan kegelisahan. Kecemasan. Saya mau tanya, saudara pernah gelisah kok? Saudara pernah cemas? Pasti. Kan itu gejala umum yang dialami oleh setiap manusia. Siapapun kita pernah cemas, pernah gelisah. Itu masih di titik yang normal. Yang tidak normal adalah waktu cemas dan gelisah itu kita buat apa? Itu yang biasa jadi masalah buat kita semua. Dan di kesempatan ini saudara, saya mau ajak kita untuk masuk sedikit lebih dalam. Untuk memahami satu bagian firman Tuhan ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah juga kepada aku, kata Tuhan Yesus. Supaya kita memahami bahwa kita hidup ini memang ada kegelisahan. Tapi bukan untuk digelisahkan terus menerus. Begitu. Baik. Saudara-saudara. Karena itu sebuah gejala umum, kegelisahan atau kecemasan itu sebuah gejala umum bagi umat manusia, maka kecemasan bisa menimbulkan sebuah sikap hidup yang ragu-ragu. Kalau kita tidak hati-hati urus kecemasan dan kegelisahan kita, maka bisa saja menimbulkan sebuah sikap kehidupan yang ragu-ragu. Kita mau bikin apa semua penuh keraguan-raguan. Mau menikah juga ragu-ragu, tidak menikah juga ragu-ragu, mau naik pesawat juga ragu-ragu, jalan kaki juga ragu-ragu, mau bikin rumah juga ragu-ragu, tidak buat macam-macam saja. Nah itu yang jadi masalah buat kita. Nah ini saudara-saudara, jadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita semua. Kenapa? Karena kalau sudah sampai sangat ragu-ragu, gelisah, cemas, membuat kita sangat ragu-ragu, lama-lama kita menjadi tidak mengimani lagi sesuatu dari Tuhan. Bahkan kita bisa jadi orang yang tidak beriman malah kepada Tuhan. Jadi hati-hati supaya jangan sampai kegelisahan, keraguan-raguan kita, kecemasan kita menguasai kita begitu kuat sampai justru yang kelihatan adalah kita orang-orang yang tidak beriman. Padahal kita tahu kalau Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Nah, saudara-saudara, orang-orang yang dikuasai oleh kecemasan. Kecemasan itu bisa membuat penyakit itu, saudara. Terlalu berpikir soal sesuatu itu. Kalau terlalu banyak pikiran itu bisa asam lambung naik lagi. Bisa sakit. Kalau berpikir sesuatu, sulit tidur nanti. Masalah-masalah bisa saja muncul, saudara-saudara. Nah, karena itu saya kira pembacaan ini sangat penting untuk kita. Ketika kita mendengar, jangan gelisah hati. Jangan gelisah itu sebuah perintah, sebuah larangan yang menolong kita. Jangan gelisah, tapi dia bukan hanya marah, melarang. Tetapi dia mau kasih tahu, ada jalan keluar supaya kita tidak gelisah. Karena ada gejala umum dari manusia untuk selalu gelisah dan cemas. Sekarang kita mulai dengan berpikir begini. Apa sih yang sebenarnya? Atau mengapa manusia itu cemas sesungguhnya? Kenapa manusia cemas? Coba pernahkah saudara bertanya? Pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri? Mengapa saya cemas? Mengapa saya gelisah? Saudara-saudara, mari kita jujur. Orang cemas, orang gelisah itu yang tadi sudah sangat besar menguasai dia dan hampir-hampir dia menyatakan diri sebagai orang yang tidak beriman, maka yang paling awal saya mengatakan di sini karena terputusnya hubungan kita dengan Tuhan Allah. Orang kalau terputus hubungan dengan Tuhan Allah tuh kecemasannya sangat besar. Nanti kita lihat kalau dia sudah terputus hubungan dengan Tuhan Allah dalam kecemasan yang tetap besar ini, dia lari kemana lagi? Nanti itu kita bisa renungkan segera ini. Kecemasan itu saudara-saudara
kadang-kadang dibangun di atas alasan di mana pertama karena ada kebingungan manusia. Orang cemas, dia sampai di satu perempatan, satu simpang jalan, dia mau belok kiri atau mau belok kanan. Dia bingung di situ, dia bimbang di situ. Dalam kondisi seperti ini membuat dia berpikir terlalu banyak untuk sesuatu hal, memperhitungkan sesuatu hal yang terlalu serius sampai kadang-kadang buat dia menjadi sangat cemas, penuh ketakutan dan penuh kegelisahan. Saya tidak bermaksud bicara begini supaya saudara kemudian tidak menggunakan akal dan logika dengan baik. Ya, supaya orang jangan bilang hampa itu akal dan logika. Tidak. Dimaksudkan bahwa jangan sampai kemudian hal-hal yang menjadi pergumulan dari umat manusia membuat kita justru tidak percaya pada Tuhan. Terkadang cemas karena doa yang belum dijawab dan ingin jawaban yang cepat dari Tuhan. Ya, seringkali begitu. Sebenarnya Tuhan jawab doa, tapi yang kan kita cari itu kan keinginan kita. Yang kita mau bukan yang Tuhan mau. Kadang-kadang kan kita mau menurut waktu kita dan bukan waktu Tuhan. Itu yang sering kali terjadi. Kebingungan manusia ini, saudara-saudara, disebabkan oleh karena keterbatasan manusia. Kita kan tidak maha kuasa seperti Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi segera setelah ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Membuat orang bingung, orang cemas. Atau mungkin saudara-saudara, oleh karena ketiadaan makna hidup. Ada banyak orang cemas sekali. Dia sudah punya kekayaan, dia sudah punya semua. Tapi dia seperti kehilangan makna. Dia tidak tahu mau buat apa. Dia terlihat kaya, dia punya segala sesuatu. Tapi kemudian dia tidak tahu dia mau buat apa. Kecemasan itu muncul. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita memahami teks ini berkaitan dengan kecemasan yang kita alami. Saya mulai dengan mengatakan saudara bahwa ingat, kadang-kadang terjadi dalam hidup kita karena kita ini menaruh, kita punya harapan. Harapan kita taruh pada sumber pertolongan yang salah. Orang menjadi cemas. Sumber pertolongan yang salah itu seperti apa saudara-saudara? Banyak orang mencari pertolongan di okultisme misalnya. Dia cari ini roh-roh orang mati orang untuk dapat jawaban. Karena itu saudara-saudara ini akan membuat tambah gelisah terus-terus. Kadang-kadang oleh karena hal-hal itu saudara, sumber pertolongan yang salah ini mengakibatkan kita bisa lari ke obat-obatan. Mabuk, narkoba, dan berbagai-bagai hal-hal yang membuat kita mau kelihatan bebas dan menyatakan diri kita di sana. Ini kan terlalu cemas. Kadang-kadang kita lari pada kelompok-kelompok tertentu yang kita anggap dia paling bisa memberi jawab terhadap kecemasan dan kegelisahan kita. Saudara-saudara, itu kemudian membuat manusia itu bertambah bingung, bertambah depresi, frustrasi, gelisah, stres. Hal-hal saja yang kecil saudara-saudara, bahwa sekarang ini kan tidak usaha-usaha kita ini hampir-hampir tidak untung yang tebal-tebal lagi, agak tipis-tipis karena pengaruh pandemi COVID ini. Nah saudara-saudara bayangkan bisa saja orang karena terlalu cemas ini kemudian dia lari di tempat-tempat yang salah, yang tidak berkenan pada Tuhan. Saudara juga mungkin punya masalah rumah tangga dengan suami, dengan istri, atau dengan pacar. Saudara lagi marah sekali, padahal saudara cemas juga sebenarnya. Nah hal-hal ini tidak terselesaikan, ini yang menjadi masalah. Pembacaan tadi memberi pesan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Itu berarti di bagian pertama ingin ditegaskan kepada kita, ingat bahwa Tuhan Allah itu adalah penolong yang tangguh. Kita mestinya jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Dia mau kasih tahu kita, ingat, takut akan Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan itu penolong, menerima akan tawaran pertolongan dari Tuhan, itu sekaligus harus diletakkan di atas dasar takut akan Tuhan juga. Awas kalau kita tidak takut Tuhan.
Jangan sampai kita tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita, tapi kita tidak takut, tidak hormat kepadanya. Itu samping kita tidak percaya. Dalam pertolongan itu Tuhan dapat mengurapi kita. Dia dapat memberikan bagian-bagian yang tidak bisa terkatakan dengan mulut kita. Saudara-saudara, jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat kita gelisah? Banyak persoalan dalam hidup kita membuat kita gelisah. Hal-hal yang tidak terselesaikan membuat kita gelisah dan lain sebagainya. Kadang-kadang masa depan pun membuat kita gelisah. Jadi jangan kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan kecemasan dan kegelisahan kita. Tapi kita tidak hidup dalam takut akan Dia. Itu dia masalah, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, biarlah dalam seluruh kesempatan di mana kita menggumuli hidup kita dengan hal-hal yang membuat kita cemas dan lain-lain, kita tidak melupakan Tuhan. Saya kira ini hanya beberapa hal yang saya sampaikan buat kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Kecemasan jangan membuat kita lari pada roh-roh orang mati, pada narkoba, pada kemabukan, pada apa. Tapi kita mau belajar untuk terima Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percaya, beriman. Karena kadang-kadang kegelisahan terlalu tinggi itu membuat kita mulai bersikap ragu-ragu. Dan dalam keraguan-raguan itu kita mempertanyakan iman kita terus. Dan sampai kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak Tuhan berikan kesempatan kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Supaya dalam kegelisahan kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Pengurapan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan tolong kami supaya mensiasati hidup ini berkenan kepada Tuhan dan tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih karena itu kami mohon iman-Mu atas kami sekalian. Kami mohon penyertaan Tuhan itu bagi kami. Kami mohon yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mohon supaya yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami mohon semuanya hanya daripada Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Dan selanjutnya biarlah Tuhan memberkati kami dalam semua hal yang kami gumuli secara pribadi. Keluarga, pekerjaan, masa depan, dan semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.